Kalau manusia mati jelas, kalau bukan masuk surga berarti masuk. Kalau bukan surga berarti masuk. Tapi kalau ayam mati dia masuk di mana, pendeta? Itu juga bikin saya pusing itu. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di kalau dia mati di hutan tetap masuk di dalam perut juga. Jemaat, di sini tidak ada jemaat. Jemaat di sini suruh mati semua. Jemaat, apapun jawaban kita, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Sama-sama 1, 2, 3. Manusia berbeda dengan. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Manusia berbeda dengan ayam. Jemaat, waktu Tuhan mau cipta ayam, dia cukup berfirman langsung jadi ayam. Waktu cipta sapi cukup berfirman jadi sapi. Waktu cipta babi cukup berfirman jadi babi. Waktu cipta segala sesuatu selain manusia cukup berfirman langsung jadi. Tetapi ketika ingin menciptakan manusia, seolah-olah ada hitung-hitungan, ada pertimbangan. Kenapa? Kepada manusia akan diberi kuasa untuk menguasai seluruh ciptaan. Karena itu manusia tidak boleh sama dengan ayam. Setelah Tuhan hitung, baru Tuhan bilang begini, baiklah sekarang manusia diciptakan. Maka dibedakanlah manusia dengan ayam. Apa itu? Ayam hanya diberikan satu kehidupan saja. Ayam diberi berapa kehidupan? Berapa? Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Manusia diberikan berapa? 1. Manusia diberikan tubuh yang hidup. Sama-sama, manusia diberikan tubuh yang hidup. Tubuh manusia itu hidup semua. Dari ujung kaki sampai ujung kepala hidup semua. Itu hari 10 tahun lalu kita punya berat badan hanya 37. Sekarang 73. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Waktu itu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut kita rata saja. Sekarang perut macam ada 3. Satu di sini, satu lagi. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Pendeta Yani baru cukur kumis 2 hari lalu, sekarang dia tumbuh sembarang saja. Kenapa? Karena tubuh kita. Yang ibu-ibu nona-nona baru cabut alis mata, ukir bagus-bagus. Harapannya coba dia jangan tumbuh lagi. Ternyata dia tumbuh ke tidak? Kenapa dia tumbuh? Karena tubuh kita hidup. Kalau baru tubuh yang hidup, kita belum beda dengan ayam. Karena ayam juga bertumbuh. Amin. Ada yang pelihara ayam kampung di rumah. 2 ekor ada. 5 ekor ada. Bisa kasih pendeta 1. Maksudnya kalau piara ayam itu ayam juga bertumbuh. Kedua, ini tidak ada di ayam. Kedua, manusia diberikan jiwa yang hidup. Manusia diberi apa? Jiwa yang hidup. Jiwa itu apa? Manusia diberikan akal dan perasaan. Sama-sama. Manusia diberikan akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan membentuk karakter manusia. Jemaat, jemaat. Ayam itu ada otak atau tidak? Ayam ada otak atau tidak? Ada, tapi dia tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah ayam. Betul? Atau dia mana kuari ada sekolah
Kesamaan antara akal dan perasaan membentuk karakter manusia. 3. Manusia diberikan roh yang hidup. Manusia diberi apa? Roh itu apa? Roh itu yang menghubungkan manusia dengan Tuhan Allah penciptanya. Roh itu yang membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa. Roh itu yang mendorong manusia harus mencari Tuhan. Sekarang saudara lihat jemaat. Di sini sudah tidak ada jemaat. Jemaat. Saudara lihat sekarang punya tubuh yang hidup, roh yang hidup, jiwa yang hidup. Cukup tidak, Tuhan tambah. Gambar dan rupaku kuberikan kepadamu. Gambar itu apa? Rupa itu apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus dikasih pada manusia. Kekal, kudus, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, serta sempurna. Setelah jadi ciptaan yang sangat bagus itu, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh yang hidup, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, kekal, kudus, dan sempurna. Setelah jadi begitu baru Tuhan bilang begini, manusia, dunia dan segala isinya kuberikan kepadamu. Engkau atur saja. Dunia ini mau baik tergantung siapa? Tergantung siapa? Dunia mau hancur pun tergantung siapa? Ulang. Dunia mau baik tergantung siapa? Dunia mau rusak tergantung siapa? Tambah satu kalimat. Tambah satu kalimat, tolong hafal baik-baik. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia. 1, 2, 3. Bahkan setan-setan pun harus, karena ada otoritas besar yang Tuhan kasih pada kita. Jemaat, sekarang saya harus turun karena pertanyaannya mulai banyak, dan kita akan memberi jawab tema berbahagialah orang yang membawa damai, karena dia akan disebut apa? Matius pasal 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai karena dia akan disebut siapa? Jadi yang tidak bawa damai itu siapa anak? Yang bawa damai disebut, yang tidak bawa damai disebut siapa anak? Jemaat, bahkan setan harus tunduk pada manusia. Amin. Sekarang pertanyaannya jadi gampang. Kita takut setan atau setan takut kita? Jawab sekarang. Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin? Betul-betul yakin? Jadi perang lawan setan kita kalah atau menang? Amin. Betul-betul kita menang. Jemaat, aku kasih tahu kita, kerinduan kita setan takut kita. Kenyataan membuktikan kita yang takut setan. Kerinduan kita menang lawan setan. Kenyataan membuktikan kita kalah. Jemaat, orang kalau sudah ketakutan itu biasa ambil langkah sembarang. Contoh, saya biasa bilang begini, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Doa orang percaya itu seperti panah-panah api. Yang panah itu roh jahat di udara, jatuh mati. Berarti iblis